Pada waktu yang tidak pernah kita pikirkan, Dia akan menjawab. Bahkan yang lebih daripada yang kita pikirkan, Dia akan sediakan yang terbaik. Dan selalu akan berdoa. Haleluya. Terima kasih. Dan Tuhan akan selalu memperhatikan hidup kami yang berharap kepada Tuhan. Sekalipun kami akan digoncangi oleh segala rintangan dalam kehidupan kami sekalian, tetapi kami akan dapat melihat Tuhan akan bekerja yang tidak pernah bagi kami pikirkan. Tuhan akan pasti kerjakan yang luar biasa. Tuhan memberkati setiap ujian yang kami menaikkan di hadapan Tuhan. Maka saat ini kami akan siapkan diri kami untuk mendengarkan suara Tuhan. Tuhan memakai hamba-Mu untuk menjalan berkat Tuhan di tempat ini. Biar firman Tuhan akan berbuah, bertumbuh kepada kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu. Terima kasih. Salam. Salam Elohim. Elohim salam. Perlu saya perkenalkan. Memang di sini saya lihat banyak yang baru-baru ya. Saya pernah di sini tinggal 27 tahun yang lalu bekerja di sini. Jadi saya sebagai hamba Tuhan melayani di Kalimantan Barat, tepatnya di Kecamatan Labang, Kabupaten Landak. Dari Pontianak itu masih kurang lebih 4 jam lagi naik mobil. Ya. Tujuan kami datang kemari adalah untuk menghadiri undangan panitia musyawarah besar Gereja Mega Tabernakel yang ke-22 yang diselenggarakan pada tanggal 28 sampai tanggal 30 di Hotel Haris. Itulah kedatangan kami kemari, Bapak Ibu. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Gembala yang pernah membina saya pada 27 tahun yang lalu. Bahkan saya berkeluarga juga, beliau menjadi orang tua angkat kami di tahun 1996 tanggal 5 September. Saya nikah di Kayu Sari, ini istri saya. Jadi siapa? Ya. Terima kasih juga dengan Bapak Daud. Ya, saya sering kontak-kontak dengan beliau, dengan Pak Sinuho, ya, sering WA dan kebanyakan WA sekarang supaya lebih ini, ya. Jadi itulah kami datang kemari pada hari Sabtu yang lalu, tanggal 25. Tadi pagi ibadah di Sari, pagi dan siang. Dan hari ini saya tidak pernah melupakan tempat ini, karena dari sinilah kita dibentuk. Saya dibentuk 27 tahun yang lalu. Jadi waktu almarhum Om Yusak masih, ya, saya dimulai, tapi dengan hal yang itu saya merasakan hasilnya, ya, dan saya bisa melayani Tuhan jadi hamba Tuhan. Saya melayani Tuhan ini kurang lebih 31 tahun jadi gembala.
saudara Tuhan. Dan saya dikaruniakan 2 anak, putri dua-duanya. Yang satu sudah selesai kuliahnya, puji Tuhan sudah bekerja, membantu kami melayani Tuhan juga di Ngabang. Yang nomor 2 yang bungsu sekarang masih semester 2 di Jogja. Ya, puji Tuhan, itu oleh karena anugerah Tuhan. Ya, saya muda sudah lewat, ya tua pasti. Ya, puji Tuhan hari ini menjumpai dengan baik Tuhan. Mari kita akan melihat firman Tuhan, Bapak Ibu. Saya akan mengajak Bapak Ibu untuk membuka firman Tuhan pada saat sore hari ini di dalam kitab Nabi Yeremia pasal yang ke-17. Kitab Nabi Yeremia pasal yang ke-17. Yeremia pasal 17 ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Kalau sudah dapat, saya minta saudara, Bapak Ibu untuk bangkit berdiri menghormati firman Tuhan pada sore hari ini. Yeremia pasal yang ke-17 ayat 7 dan ayat yang ke-8. Saya akan membaca ayat ini untuk kita bersama. Demikian firman Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Amin. Tuhan memberkati. Silakan. Saudara, Bapak Tuhan, pada saat sore hari ini kita boleh mendengarkan firman Tuhan. Kesempatan yang sangat indah yang Tuhan berikan kepada kita sekalian. Dan saya masih teringat pada 2 tahun yang lalu kita tidak seperti ini beribadah bebas. Kami pada waktu zaman COVID yang sangat berat itu 3 bulan kami tidak beribadah tatap muka. Ya, gereja tutup, saudara. Tetapi saya hanya berharap kepada Tuhan mendoakan jemaah dari rumah ke rumah. Cukup jauh melayani Tuhan, pergi rumah jemaat, ke sana, ke sini, ke gang sana, sini, kemari, saudara. Tetapi kita akan melihat satu penyertaan Tuhan bagi orang yang berharap kepada-Nya, bagi orang yang sungguh-sungguh mengenalkan Tuhan. Tuhan sedikit pun tidak akan pernah meninggalkan mereka, dan hidup mereka akan bercahaya seperti yang dikatakan ayat berikut. Jadi untuk itu Bapak Ibu sekalian Tuhan yang diberkati Tuhan, kita tidak pernah menyerah hidup kita ini kepada siapapun. Amin, saudara. Itu harapan kita. Saya akan memberikan judul firman Tuhan sore hari ini adalah diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Hidup yang sepenuhnya mengandalkan Tuhan memberikan harapan kepada yang menciptakan. Saudara, saya bersaksi tadi 27 tahun saya pernah tinggal di sini jadi pengerja, bersihkan gereja, ya. Apa yang diberitahukan oleh almarhum Gembala itu saya perhatikan, ya. Sekalipun didiknya cukup keras secara hitung-hitungan jasmani, itu mungkin sakit bagi saya. Tetapi saya melihat hasil yang diberikan kepada kita sebagai anak rohaninya membuahkan yang sangat menguntungkan. Bahkan sekalipun beliau tidak ada di dunia, dia akan memberi tunjukkan hidup kita itu bahkan menjadi berkat. Saudara, jadi makanya kalau saya datang ke Surabaya pasti saya datang ke
saya tetap datang. Ya, karena inilah tempat saya dan saya bersejarah. Puji Tuhan, hari ini kami melayani Tuhan di Kota Ngabang. Bapak Ibu Tuhan, kami mulai dari tidak punya jiwa. 3 tahun kami tidak punya jemaat. Tetapi puji Tuhan pada hari ini, dengan berjalannya kurang lebih 25 tahun, nanti Desember sudah 5 tahun di Kota Ngabang, 35 kakak dengan 135 jiwa plus dengan anak-anak sekolah. Itu adalah berkat Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan, orang mencari Tuhan, harapannya tidak akan pudar, harapannya tidak akan sia-sia, akan diberikan harapan dan sukacita yang melimpah dalam hidup mereka. Demikian juga kita tempat ini. 27 tahun lalu saya tidak pernah lihat hasil ini. Ya, hanya dia tinggal angin saja. Nah, keramiknya pun keramik yang model lama dulu. Ya, tapi sekarang sudah bagus, cantik. Bukankah itu hasil orang yang mengandalkan Tuhan? Harapan yang tidak akan pernah pudar bagi orang yang mencari Tuhan. Diberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Dikatakan mereka selalu ada sukacita. Mereka ada sukacita yang membawa kedamaian. Bahwa di dalam Tuhan mereka akan menciptakan segala yang mereka inginkan, yang mereka suka, yang mereka rindukan dalam hidup mereka. Saudara, Bapak Ibu yang diselamat Tuhan, kadang-kadang saya terikat dengan pujian itu. Ini sangat memberkati saya, pujian ini Bapak Ibu. Apa yang kita minta, Tuhan tidak selalu menjawab doa kita, tetapi dikatakan dia bagi orang mengandalkan Tuhan, bahkan dikatakan mereka akan dijawab apa yang tidak pernah mereka pikirkan, yang mungkin bagi manusia akan bisa bagi Tuhan. Saudara, itulah harapan orang yang selalu mencari Tuhan. Nah, sejak saya membagikan tentang berkat Tuhan, ada 3 bagian. Yang pertama, saudara Bapak Ibu, hidup mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Ya, dalam Amsal pasal 3 ayat 5 sampai dengan ayat 8, percaya dengan segenap hati. Di sini saya akan memberikan contoh, ada 3 contoh tentang orang yang diberkati Tuhan. Bagian B-nya hati mereka itu selalu dipenuhi dengan sukacita, dengan harapan yang tidak pernah pudar dalam hidup mereka. Saudara, saya 31 tahun melayani Tuhan. Saya tidak pernah pudar dan tidak pernah meninggalkan sedikit pekerjaan Tuhan. Pada waktu melayani Tuhan, memang kadang-kala kerikil-kerikil yang ada di depan kita itu selalu lewat, bahkan kalau kita hadap. Tetapi Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita jatuh terletak di situ. Dia akan mengangkat kita, karena dikatakan oleh Tuhan bahwa akan diberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Kesaksian Bapak Ibu, saya melayani Tuhan, ingin membangun gereja di Kota Ngabang. 2001 saya beli tanah, 2002 saya mulai bangun gereja. Ukurannya kurang lebih 6 kali 14, kecil. Pas mau di belakang bentuk yang begini, masih ada luas tanahnya. Tetapi dengan hal yang setia saya melayani Tuhan itu, dengan hari ini, saudara Bapak Ibu Tuhan yang tidak pernah saya pikirkan tadi, saya berharap akan berdoa kepada Tuhan membangun gereja yang kecil itu 8,5 tahun. Saya tinggal dalam pastori, dalam rumah dan gede sekali. Tempat ibadah ya ada 4 lebar 4, ke belakang kurang lebih 12 meter. 8,5 tahun saya tinggal di sini dalam pastori, di dalam gereja. Tetapi dengan 8,5 tahun itu saya menjalankan dengan sungguh melayani Tuhan, dikatakan firman Tuhan diberkati oleh mengandalkan Tuhan. Puji Tuhan, hari ini Tuhan berikan kepercayaan membangun salah satu tempat yang masih kosong tadi karena di tempat yang lama sudah tidak muat jiwa-jiwa lagi. Lo pakai memaksakan tempat yang lama itu,
sampai duduk di luar, sampai di teras. Kesian. Jadi puji Tuhan, hari ini kami bisa membangun lebih besar kepada itu dengan lantai 2. Itu oleh karena orang yang mengenalkan Tuhan. Bagi kesaksian kita hidup yang mengenalkan Tuhan. Yang dikatakan dalam hati yang penuh sukacita, kemudian berkata bersikap baik, berpikir positif terhadap orang lain. Berpikir positif. Dan saya tidak pernah cemburu sosial dengan orang yang diberkati Tuhan. Saya malah belajar dengan orang yang diberkati Tuhan. Bagaimana mereka yang diberkati, kok saya belum? Saya tahu rahasia. Datang kepada Tuhan, mencari Tuhan dan beribadah. Puji Tuhan, sekalipun hari ini bangunannya itu kurang lebih 60%, ada kurang lebih 45% lagi belum selesai. Sudah kami pakai bulan November kemarin, kami pakai sampai hari ini 4 bulan. Itu oleh karena orang yang setia mengenalkan Tuhan. Dan saya percaya kalau saudara hari ini mengenalkan Tuhan, bahkan hidup orang yang selalu berharap kepada Tuhan, mereka akan tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Dikatakan mereka akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Sebenarnya saya ini agak grogi sudah. Saya telepon Pak Daud tadi, halo, di mana Pak Solo? Saya ada di Surabaya. Saya mau ibadah di Karapat. Mau datang ya, dia bilang. Nah, dia bilang, nah ini saya minta oleh-oleh dari kamu. Oleh-olehnya apa? Dia bilang. Oleh-olehnya bilang menyampaikan firman Tuhan. Pas ini saya tugas. Saya pikir dulu ya, saya bilang. Kalau berdoa dulu, oke, iyalah saya akan. Terima kasih ya, Pak Daud. Nah, itu orang yang mengenalkan Tuhan, mereka akan selalu bercahaya. Yang dikatakan diberkati oleh mengenalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, akar-akarnya merambah. Saudara, ingat saya dengan COVID-19 kemarin itu sangat hebat. Anak kami yang besar kena, ya kena. Anak saya yang bungsu juga kena. Saya dengan mamanya kesian, saudara. Ya, kesian. Kasih makanan itu, ini kamarnya dia ya, barunya. Perhatikan ini, saudara. Memang sakit dan sangat sakit. Seolah tidak peduli. Tetapi 3 hari Tuhan berkati kita, maka semua akan berlalu. Berkata tampilan kehidupan kita, ada saudara. Pertama anak saya besar kena. Kami 4 beranak itu, pas 4 anak saya dengan istri saya itu, kami selalu mendengar kekali kena, kami langsung di swab, dikorek-korek kami dulu itu saudara. Yang anak saya besar itu memang kena positif, kami 3 enggak. Tapi besoknya lagi anak saya muslim teman. Tetapi puji Tuhan, saya dengan mamanya tidak kena apa-apa karena pertolongan Tuhan. Diberkati oleh mengenalkannya. Dalam Yesaya pasal 40 ayat 31 tidak perlu dibaca saudara, orang yang selalu mencarikan Tuhan. Bagian ketiga masih dalam pembagian yang pertama, saudara. Menyelesaikan sesuatu dengan baik. Saudara, kalau orang yang diberkati Tuhan, segala sesuatu yang pernah terjadi dalam hidupnya diselesaikan dengan baik, tidak berkuah-kuah, tidak dibesar-besarkan. Itu orang yang diberkati Tuhan. Itu orang yang dipenuhi dengan sukacita, yang memberikan harapan kemenangan dalam kehidupan mereka. Yang kedua, pada saat kita menaruh percaya kepada Tuhan, percaya itu harus mengalami ujian. Bukan dalam arti orang yang
kepada Tuhan itu tidak mengalami ujian, semua melewati ujian. Anak kecil saja dari kecil dulu baru dirawat dengan sedemikian rupa, bahkan sampai besar, bahkan sampai dewasa, bahkan sampai jadi orang tua, penuh dengan perjuangan. Apalagi kita ini untuk mencapai sebuah harapan bahwa Tuhan ingin bersama dengan Kristus, yang melihat sempurna bersama dengannya, kita akan mengalami suatu proses yang sangat tidak mungkin bagi kita. Tetapi harapan orang yang percaya kepada Tuhan tidak akan selalu. Kalau dikatakan diberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Itu yang kedua, saudara. Tuhan percayakan itu. Dia harus mengalami ujian. Dalam 1 Korintus pasal 3 ayat yang ke-13 dengan ayat ke-15. Saya akan membacakan ayat itu, saudara. 1 Korintus. Mari kita akan melihat dalam kitab 1 Korintus pasal yang ketiga. 1 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-15. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab Ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang tak akan diuji oleh api. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang teruji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Yang dikatakan situ dalam ayat kelima, jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Dalam ayat ke-13, sekali kelak pekerjaan kita ke masing-masing diuji. Saudara, kita tahu semua barang yang akan menjadi barang yang mahal, barang menjadi hiasan itu pasti akan berguna. Contohnya begini, katakanlah orang itu memberikan sesuatu perhiasan dari emas. Emas itu bukan dia tampil di toko emas itu langsung memberikan hal yang menguntungkan, loh. Dia melewati proses. Seorang penambang akan mengambil emas, akan mengambilnya sesuatu dari dalam tanah, akan dikeluarkan, bercampur aduk dengan tanah, diproses. Kemudian kalau ada emasnya akan diambil, kemudian nanti akan dijual. Dan dijual belum jadi sesuatu yang berguna, sekalipun ini emas tanah, pasti akan melewati proses, dibakar, nanti kotorannya akan dibuang. Yang asli emas itu akan terasing, kemudian tempala menjadi perhiasan. Menjadi perhiasan itu akan memberikan suatu keberuntungan bagi orang pemilik daripada hal itu. Demikian juga saudara dengan saya. Kalau kita ingin menjadi seperti, tampil seperti emas di hadapan Tuhan, kita akan pasti mengalami yang namanya proses. Tidak ada yang berjalan mulus. Tidak ada. Emas tak bisa katakan diambil dalam tanah, diproses, kemudian akan dikeluarkan, dibakar, kemudian ditampah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh si pemiliknya, menjadi cincin, menjadi kalung, dan menjadi gelang. Menguntungkan, dilihatnya sangat menguntungkan, hebat, tetapi tidak tahu bagaimana proses. Tetapi saya tidak percaya, saudara dengan saya, Bapak Ibu, Tuhan yang memberikan suatu harapan dalam kehidupan kita ini, Dia akan memproseskan diri kita. Apa yang tidak pernah kita pikirkan atau Tuhan sudah sediakan dalam kehidupan kita. Saudara, saya sangat bangga melayani Tuhan. Saya tidak pernah mengira sedikit pun apapun dalam keadaan kehidupan saya akan tetap melayani Tuhan. Anak-anak saya juga punya talenta. Yang besar itu main musik, main keyboard, menari. Yang kecil juga main keyboard, menari. Luar biasa. Jadi kalau saya mengenai kekurangan yang lain, anak saya butuhkan.
mengenalkan Tuhan, mencari Tuhan. Dan kalau kita ingin tampil seperti barang emas tadi, kita akan mengalami proses. Kalau kita akan yakin dan percaya dan berharap itu, Tuhan akan membuat kita seperti emas yang murni akan tampil dalam hidup yang kekal. Katakan amin, saudara. Itu harapan orang yang mencari Tuhan. Dia akan bisa memperdamaikan sesuatu dengan diri. Mengenalkan Tuhan berarti bertumbukan ataupun bertanggung jawab dalam dirinya sendiri, bahkan bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Bertumbukan, kemudian bergantung dan bersandar hanya kepada Tuhan saja. Memang segala sesuatu itu Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Tidak ada barang sesuatu Tuhan yang ingin seperti ataupun seperti orang berbuat sesuatu yang tidak dipikirkan. Pasti melewati segala kata-kata tadi akan mengalami proses. Ya, mengalami proses. Kemudian yang ketiga, saudara. Yang ketiga adalah orang yang percaya pada Tuhan memerlukan keberanian. Bapak Ibu kan pernah mendengarkan cerita Nabi Musa. Saudara dengan saya pernah mendengarkan cerita Nabi Musa. Nabi Musa itu adalah nabi yang besar. Dia dipercayakan oleh Tuhan, dipercayakan oleh Allah untuk membawa bangsa yang pernah tinggal di tanah perbudakan di Mesir. Dan tidak main-main, ratusan tahun. Tetapi di depannya ada tantangan. Keluarlah kamu dari sini. Tetapi bagaimana cara untuk menyebarkan kesertasan? Kalau sekarang enak, orang mau pergi ke Kalimantan mau naik kapal ya, pergi ke Tanjung Perak. Kapal apa yang dinaiki? Kapal peli ataupun kapal swasta ada. Tetapi zaman dulu tidak ada. Zaman kuno tidak ada. Tuhan percayakan kepada Musa memimpin bangsa yang besar. Tantangan di depan akan selalu ada. Dia berikan cobaan pertama kepada Raja Firaun. Ini sampai 10 tulah. Kan begitu dalam cerita firman Tuhan dalam Keluaran. Sampai 10 tulah yang mereka hadapi. Firaun berangkat tangan. Anaknya yang semua orang Mesir itu mati semua, meninggal semua. Oh silakan, kamu bawa bangsamu keluar dari tanah kami, pergi. Ya, pergi. Tetapi waktu mereka keluar dari situ dan di dalam perjalanan mereka akan dihadapkan dikejar tiba untuk ingin menyeberang. Apa kata orang-orang bangsa yang dibawa oleh Musa? Kamu membawa kami ke sini. Apa yang kami harapkan di sini? Itulah. Tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan orang yang berharap kepada-Nya. Dengan 1001 macam jalan yang akan berikan jalan kepada orang yang berharap kepada-Nya. Berkatakan angkat tongkatmu dan lemparkan ke laut, dan kau akan terbelah menjadi jalan. Itu mukjizat yang luar biasa. Itu yang dikatakan oleh orang seperti pohon yang tanam di tepi aliran air. Mereka akan menghasilkan buahnya. Mereka akan memberikan suatu harapan kepada. Bahkan adakah kita mampu menghadapi seperti yang dikatakan dalam firman Tuhan? Bukankah dunia ini tidak akan memberikan harapan sukacita yang selalu melimpah dalam hidup kita?